mirip oleh si pendesain emas atau perak tadi. Mana sih? Ya, untuk 3 orang selanjutnya yang ingin bertanya dipersilakan. Ya, Mas, silakan Mas. Ini Mas yang depan. Dari Rekan Toyo. Sebenarnya pertanyaan saya sudah dijawab oleh Pak Ridwan, tapi cuma mohon dijelaskan lebih detail lagi, yaitu untuk pengurusan internet banking, penggunaan dan keamanan. Ya. Di Indonesia, teknologi sekarang ini yang bagus di Indonesia itu, karena kalau sendiri informasinya mungkin sangat kurang. Untuk Pak Arif, setelah kita mulai bisnis misalnya, apakah pembimbingan itu dilakukan langsung oleh BI atau dari alasannya yang ditunjuk oleh BI itu, Pak? Ya, terima kasih. Ya, satu orang. Karena tidak ada, mungkin bapak-bapak yang depan nanti bisa menyampaikan dan memberikan masukan kepada saya. Sekarang ini saya di rumah itu sudah mempunyai sebuah studio band, tapi masih kecil. Dan itu masih hobi saudara dan sahabat-sahabat lingkungan saya sendiri. Sekarang saya sedang ada di Jepang ini ingin mengembangkan usaha tersebut ke lebih profesional, studio tersebut. Karena lingkungan saya sendiri mereka meminta seperti itu dengan alat-alat yang standar dari luar negeri. Yang saya ingin tanyakan, saya ingin mendatangkan barang-barang alat-alat untuk studio saya ini ke Indonesia, seperti gitar dan lain-lain. Itu bagaimana caranya saya mendatangkan alat tersebut supaya biaya bea dan cukainya itu tidak terlalu besar, sehingga modal saya masih bisa dipakai untuk yang lainnya. Selain membeli alat-alat juga untuk yang lain-lain. Mungkin bisa diberikan penjelasannya supaya saya lebih mengerti. Yang kemudian mungkin kepada Bapak WMP ya, bisa tidak memberikan bimbingan kepada saya, karena untuk sebuah usaha yang profesional itu saya belum begitu mengerti mengenai manajemennya, karena emang pendidikan saya bukan di manajemen. Dari awal cara pembuatan sebuah usaha dan manajemen keuangan, kemudian perjanjian dengan karyawan yang akan saya kerjakan, juga marketingnya. Kalau orang marketing sudah ada, mereka orang musik sendiri, orang udah paham. Cuman marketing supaya saya lebih paham juga bagaimana caranya yang lebih profesional lagi marketing itu. Mungkin bisa diberikan sedikit bimbingan ya gitu kepada saya. Itu saja dan terima kasih. Ya, kepada semula itu lebih banyak jadi investor yang paling menguntungkan. Contohnya seperti Mas Auk tawarkan tadi. Coba Mas Auk nanti diajak nego, Mas Auk sekarang jadi investor di usahanya Mas Auk gimana? Gitu. Lebih bagus sebenarnya kita belajar bisnis dengan menjadi investor di suatu usaha yang sedang berjalan, tetapi prospektif. Ya dengan dari proses negosiasi kita tahu prospeknya seperti apa, kita hitung-hitung modalnya, kelihatannya kok bagi-bagiannya bagus nih. Bikin perjanjian, kita ikut. Sembari belajar, itu yang paling aman sebenarnya. Karena apa? Karena si orang yang mengajak kita nanti berinvestasi itu, dia juga akan menginformasikan pada saya resiko. Dan dia sebenarnya sudah tahu resikonya. Dia sudah jalan kok.
Itu yang strategi pertama. Jadi kondisi sulit apapun, sepanjang kita bisa yakin dengan suatu prospek usaha, kita bisa tetap invest di usaha itu. Yang kedua yang paling aman juga sebenarnya bisnis yang sudah punya nama. Contohnya teman-teman mungkin yang senang masalah travel, waralaba travel banyak sekarang. Atau mungkin waralaba makanan, atau mungkin waralaba spa. Wah, yang senang kalau mandi lama begitu kan, wah pakai aromaterapi, wah pulang nanti saya bikin bisnis waralaba spa, boleh. Tapi harus jeli, karena tidak semua waralaba itu menawarkan proses bisnisnya bagus. Harus jeli, kira-kira waralaba spa itu kalau dibuka di desa saya Subang, nggak bakal laku. Bahwa orang mandi semua pada di empat pak, ngapain ke spa? Harusnya begitu. Jadi harus jeli juga. Kalau makanan misalnya, kita ada Burger King atau apalah namanya, kita juga harus lihat. Yang paling aman untuk melihat prospek bisnis waralaba dengan laporan media massa. Media massa sudah melakukan investigasi terhadap satu bisnis waralaba. Dan itu biasa dipublikasikan di media itu. Jadi kita bisa menilai secara langsung. Nah yang ketiga, triknya adalah kalau kita punya saudara, teman, ataupun siapa saja yang paling aman untuk memulai bisnis, ikut pada proyek pemerintah. Biasanya butuh modal besar dan kita hanya menjadi bagian kecil saja. Tetapi biasanya tingkat pengembaliannya jelas, walaupun agak lama. Nah, dari itu saya sarankan misalnya ke Mas tadi, kalau kita punya modal 50 misalnya, jangan semuanya diinvest. Pakai komposisi. Misalnya 20 ikut Mas Alu, 10 disimpan buat tabungan, 20-nya lagi kita usaha sendiri, misalnya dengan membuka usaha kecil-kecilan warung makanan. Jadi ada semacam diversifikasi risiko. Nanti tingkat pengembalian sejauh mana? Kita lihat prospek 1 tahun perkembangan gimana, untungnya bagus atau tidak, nasabahnya, kliennya tambah banyak atau malah berkurang, ikannya bagaimana, banyak permintaan atau mungkin menurun. Dari situ kita akan tahu prospek bisnis. Terus pertanyaan Mas Dedi, studio musiknya Mas. Sebenarnya untuk peralatan musik ini cukup complicated sebenarnya. Karena apa? Dia itu tidak semuanya yang bisa diproduksi di dalam negeri. Biasanya importasinya peralatan-peralatan studio seperti ini dengan memakai fasilitas barang bekas. Jadi nggak beli baru. Biaya masuk itu dihitung dari harga. Jadi harga beli ditambah asuransi, tambah ongkos angkut segala macam, dikalikan persentase biaya masuk. Jadi kalau Mas Lili mau mengimpor barang, misalnya barang bekas, beli alat-alat studio musik, gitar segala macam, kalau masih bisa dibawa sendiri, mungkin titip teman-temannya gitu, tolong teknik saya nanti di Indonesia saya kasih. Inilah kita ada sedikit negosiasi. Kalau masih bisa dibawa sendiri, bawa